Teman-teman, di sini aku mau ngejelasin tentang bagaimana cara menentukan tema, topik, dan judul sebuah penelitian. Pertama, dalam menentukan tema, ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Pertama, tema harus diketahui dengan baik. Dua, tema harus menarik perhatian pembaca. Tiga, tema harus dibatasi ruang lingkupnya. Lalu, dalam menentukan topik, kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, topik yang dipilih harus berada di sekitar penulis, seperti pengalaman pribadi penulisnya atau pengalaman dari orang-orang sekitar penulis. Lalu, yang kedua, topik yang dipilih harus berpusat pada suatu segi lingkungan yang sempit dan terbatas, agar tidak keluar dari apa yang akan kita sampaikan. Lalu, yang ketiga, topik yang dipilih harus diketahui baik secara ilmiah, data dan faktanya, objektif juga nyata. Lalu, syarat dalam pemilihan judul. Yang pertama, harus relevan, harus sesuai dengan isi yang kita bawakan, sesuai dengan topik dan juga judul. Lalu, tiga, menarik perhatian juga. Empat, singkat. Lima, provokatif. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pertama, latar belakang? Apa itu latar belakang? Latar belakang adalah informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Adapun isi dari latar belakang yaitu yang pertama, alasan yang rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian berdasarkan fakta, data, dan referensi yang ada. Kedua, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengisi ketimpangan yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti. Ketiga, kompleksitas masalah jika dibiarkan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, bahkan mengganggu. Keempat, pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritas. Kelima, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni. Ada pula cara untuk membuat suatu latar belakang agar memudahkan kalian untuk membuatnya. Yang pertama, kalian hanya menentukan gambaran umum tentang suatu masalah yang akan diangkat. Kedua, mengungkapkan fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli yang berkenaan dengan pentingnya suatu masalah tersebut. Sedangkan, masalah penelitian adalah suatu pertanyaan yang menyatakan tentang situasi yang memerlukan pemecahan melalui penelitian atau keputusan yang perlu didiskusikan. Secara lebih spesifik, masalah penelitian merupakan pertanyaan yang menanyakan hubungan antar variabel penelitian. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu suatu kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan, atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian itu. Bentuk kalimat dari tujuan penelitian adalah sebuah pernyataan yang konkret. Menurut beberapa ahli, tujuan penelitian dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tujuan penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru atau yang belum pernah ada. Yang kedua, tujuan penelitian verifikatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji teori yang sudah ada, sehingga ditemukan hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat teori yang sudah ada. Yang ketiga, tujuan penelitian development, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada.
Ada juga yang membagi tujuan penelitian ke dalam dua bagian, yaitu tujuan penelitian umum dan tujuan penelitian khusus. Tujuan penelitian umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari apa yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Sedangkan tujuan penelitian khusus adalah tujuan penelitian yang lebih spesifik, biasanya menggunakan kata-kata rasional sehingga mudah untuk dicapai. Dan tujuan penelitian khusus biasanya penjabaran dari tujuan penelitian umum. Selanjutnya, saya akan memberikan tips kepada kalian semua bagaimana cara menuliskan tujuan penelitian yang tepat, yaitu ada 2 langkah. Langkah yang pertama, lihatlah rumusan masalah yang telah kita buat. Contohnya itu seperti ini. Setelah kita melihat rumusan masalah yang telah kita buat, carilah kata operasional untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Kata-kata operasional itu diantaranya adalah ini. Nah, setelah kita memenuhi kedua langkah tersebut, barulah kita bisa menuliskan tujuan penelitian yang kita inginkan. Contohnya itu seperti ini. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat ini berlatar dari tujuan penelitian verifikatif, karena manfaat teoritis ini berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada, sehingga dilakukan kembali penelitian secara empiris. Yang kedua, manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah praktis. Oke, di sini aku mau menjelaskan apa itu pengertian relevan. Penelitian adalah suatu proses aktivitas guna mencari sebuah sesuatu seperti pengetahuan, kebenaran dari hipotesis, fenomena yang sedang terjadi. Penelitian biasanya bertujuan untuk meneliti pengetahuan, informasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, semisal penelitian terhadap wabah virus corona. Maka penelitian tersebut dilakukan guna menangani virus corona tersebut. Sedangkan relevan adalah suatu yang memiliki kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah atau sesuatu yang sedang dibahas, diteliti tersebut. Sesuatu yang relevan itu memiliki hubungan yang jelas seperti halnya isi dengan judul penelitian berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Penelitian yang bisa dianggap relevan itu ada 3. Yang pertama, jika sebuah penelitian, maka judul, topik yang diteliti memiliki hubungan. Yang kedua, penelitian relevan memiliki referensi yang berhubungan dengan penelitian. Dan yang ketiga, relevan harus dengan pembahasan dan masalah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kerangka berpikir, yang mana secara umum kerangka berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Sedangkan menurut para ahli, yaitu 1. Uma Sekara, Business Research pada tahun 1992 di dalam bukunya menyatakan bahwa kerangka berpikir ini adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan itu dengan segala macam faktor yang telah atau sudah diidentifikasi, yakni sebagai masalah yang penting. Yang kedua, Surya Sumantri pada tahun 1986 menyatakan bahwa seorang peneliti itu harus menguasai teori ilmiah, yakni sebagai dasar bagi argumentasi di dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran tersebut adalah suatu penjelasan sementara terhadap adanya gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Adapun tahapan penyusunan kerangka berpikir, yaitu 1. Menentukan variabel yang lebih detail. 2. Membaca buku-buku hasil penelitian. Yang ketiga, deskripsikan teori serta hasil penelitian. Yang keempat, menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Yang kelima, menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Yang keenam, sintesa kesimpulan. Yang ketujuh, kerangka berpikir. Ada juga jenis kerangka berpikir, yaitu 1. Kerangka teoritis.
Kerangka teoritis ini merupakan salah satu jenis kerangka yang di dalamnya itu menegaskan mengenai teori yang dijadikan yakni sebagai landasan serta juga digunakan untuk dapat menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Yang kedua, kerangka operasional. Kerangka operasional ini merupakan sebuah kerangka yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih serta juga menunjukkan adanya suatu hubungan antara variabel data tersebut. Yang ketiga, kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini merupakan sebuah kerangka yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai konsep yang didapat di dalam asumsi teoritis yang setelah itu digunakan untuk bisa mengistilahkan unsur yang terdapat di dalam objek yang akan diteliti serta juga menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Ada juga model kerangka penelitian. 1. Model penelitian korelasi, yang mana gaya dari kerangka pemikiran penelitian yang bisa digunakan untuk model penelitian korelasi, yang mana terdapat variabel bebas serta variabel terkait. Yang kedua, model penelitian perbaikan metode. Model penelitian perbaikan metode yang sering digunakan di dalam penelitian pada bidang sains dan juga teknik, dan juga termasuk pada bidang komputeriasi di dalamnya.